yaitu pembahasan hadis yang ke-20. Hadis ini dari Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Rawahul Bukhari. Hadis ini dari sahabat Abi Amrah Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya di antara perkataan para nabi dan rasul terdahulu, di antara perkataan kenabian atau kenabian para nabi terdahulu yang masih didapati oleh manusia atau diketahui oleh manusia adalah satu perkataan, yaitu idza lam tastahi fasna ma syi'ta, yaitu jika Anda tidak malu maka berbuatlah sesukamu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dalam hadis ini Nabi mengatakan di antara perkataan kenabian para nabi terdahulu yang masih didengar atau masih diingat oleh manusia sepanjang waktu, artinya bahwasanya di antara ajaran para nabi terdahulu yang masih ada diingat, yang masih berbekas di antara manusia adalah satu perkataan, yaitu idza lam tastahi fasna ma syi'ta, yaitu jika Anda tidak malu maka berbuatlah sekehendakmu. Malu merupakan sifat yang terpuji. Bahkan Nabi SAW mengatakan malu itu adalah bagian dari iman, sebagaimana Nabi sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Nabi SAW mengatakan wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu itu bagian dari iman atau salah satu cabang dari cabang-cabang iman. Sebagaimana dalam hadis tersebut Nabi SAW menjelaskan tentang cabang-cabang iman, maka salah satu cabang dari keimanan adalah malu. Maka ini menunjukkan bahwasanya orang beriman dia mesti memiliki rasa malu, karena malu itu bagian dari iman. Yang mana kalau seorang hilang darinya rasa malu, maka bisa jadi berkurang imannya, atau tidak sempurna iman seorang, atau hilang salah satu cabang dari cabang iman, yaitu malu. Dan malu itu bahkan Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain, wal haya'u la ya'ti illa bi khair, dan malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Artinya sifat malu itu adalah sifat yang baik. Seorang memiliki sifat malu itu adalah sifat yang baik. Dan malu dibagi oleh para ulama jadi dua macam. Ada malu yang namanya jibilli atau sifat bawaan yang diberikan oleh manusia, yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia atau kepada seorang. Ya, dia misalnya terlahir dalam keadaan yang memang orangnya pemalu, yang Allah SWT berikan sifat itu kepadanya. Sebagaimana Allah juga memberikan sifat yang lain kepada manusia, sifat bawaan. Ya, ada seorang yang sifat bawaannya pemalu, ada yang sifat bawaannya penyabar, ada yang sifat bawaannya pemarah, macam-macam. Itu dibawa, ya, atau diberikan oleh Allah SWT. Ini namanya sifat bawaan. Ada yang kedua, yaitu sifat malu dan juga sifat yang lainnya, yang sifatnya adalah muktasabah, yaitu sesuatu yang bisa diusahakan. Sebagaimana akhlak, karena malu itu adalah akhlak. Walaupun malu itulah sifat
hati seseorang, tetapi itu terlihat dalam perbuatannya. Maka akhlak juga, sebagaimana akhlak juga bisa diusahakan, artinya seorang bisa merubah akhlaknya dengan membiasakan sesuatu yang baik, maka dia akan terbiasa melakukan yang baik. Begitu juga malu, seorang yang mungkin dia tidak diberikan naluri untuk malu, atau bisa jadi dipengaruhi oleh lingkungannya, lingkungan tempat dia besar dan tinggal, kurang rasa malunya, tapi itu bisa diusahakan ketika dia belajar. Sebagaimana juga akhlak yang lain, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bittahallum. Sungguhnya ilmu itu diperoleh dengan belajar. Kenapa seorang bisa berilmu? Karena dia belajar, ada tahapannya. Dan tidak ada orang yang lahir langsung dia berilmu. Ada tahapan, ada proses. Wal hilmu bittahallum juga, hilmu yaitu kelemah lembutan itu juga bisa diperoleh dengan tahapan. Walaupun memang ada orang yang memang secara naluri Allah berikan sifat ramah tadi atau lemah lembut tadi, memang dia bawaannya seperti itu. Mungkin karena kedua orang tuanya, karena memang tempat dia tinggal, lingkungan dan semuanya itu mempengaruhi. Maka sebagaimana juga berlemah lembut itu juga bisa diperoleh dengan belajar, artinya membiasakan lemah lembut. Begitu juga sifat malu dan begitu juga sifat-sifat yang lainnya. Maka tidak ada satupun dari akhlak, kata para ulama, kecuali bisa seorang untuk mendidik dirinya. Ya, sebagaimana seorang mendidik jasadnya, membiasakan jasadnya dengan olahraga misalnya. Coba kita bisa lihat, orang dia bisa lari atau jalan sekian kilo, itu kan ada tahapannya. Mungkin dia bisa lari 10 kilo langsung, kecuali dia ada tahapannya, dimulai dari 1 kilo, 2 kilo, itu diulangnya sekian bulan dan semuanya, baru setelah itu 10 kilo. Atau seorang bisa sit up atau push up misalnya sekian 100 kali. Nah, mungkin sekaligus. Pasti dia mungkin bertahap dulu, mungkin bulan ini 10 dulu, nanti bulan depan tambah lagi, dan gitu seterusnya. Pembiasaan. Begitu kita mendidik atau mengolahragakan jasad kita, begitu juga mengolahragakan dalam tanda petik, membiasakan akhlak. Juga dibiasakan, bisa dibiasakan. Oleh karena itu tidak ada orang yang mengatakan tidak bisa. Seperti tadi, oh saya nggak bisa jalan 10 kilo. Kalau dibiasakan bisa. Cuman Anda mau atau tidak, begitu. Begitu juga ketika seorang, oh saya nggak bisa menjadi orang yang lemah lembut. Saya memang lahirnya sudah kayak gini, karakternya seperti ini misalnya. Apalagi kita misalnya di Sumatera, memang kayak gini karakter orang Sumatera, keras dan sebagainya, bla bla bla. Enggak seperti itu, bisa. Seorang bisa merubah dirinya. Kalau dia mau, maka itu bisa dirubah. Maka akhlak bisa dirubah dengan pembiasaan. Walaupun tentunya itu butuh proses dan butuh waktu dan perjuangan. Sebagaimana tadi juga orang yang membiasakan dirinya untuk bisa jalan 10 kilo, butuh proses, butuh waktu dan perjuangan. Gitu juga kita. Dalam kita mendidik jiwa kita untuk memiliki jiwa dan akhlak yang baik, itu butuh proses, waktu dan perjuangan tentunya. Dan itu yang dilihat oleh Allah SWT, itu yang dinilai. Maka di antara sifat itu adalah pemalu atau sifat malu. Nah, ini adalah akhlak yang baik. Dan malu yang tertinggi adalah malu kepada Allah SWT. Malu kita sebagai manusia atau apalagi sebagai seorang muslim yang Allah SWT ciptakan kita dari kita tidak ada, yang Allah SWT memberi kita rezeki, Allah yang memberikan apa yang kita punya hari ini. Malu kita kalau kita enggak sholat misalnya. Itu malu yang dimaksud. Malu saya ada panggilan Allah, saya enggak datang. Panggilan Allah ke masjid saya enggak datang, itu saya malu. Malu sama Allah. Kenapa? Allah yang beri saya rezeki. Siapa yang ngasih saya makan hari ini? Allah. Siapa yang ngasih saya kendaraan, rumah, pakaian yang saya miliki hari ini? Allah. Malu dong saya, Allah panggil ke masjid saya enggak datang. Begitu malu tertinggi.
Merasakan itu penting. Itu hakikat malu. Malu dong kalau saya tidak sholat. Malu dong kalau saya enggak bersedekah. Apa yang Allah kasih sama saya ini titipan dari Allah. Masa ada orang yang minta atau yang butuhkan, saya enggak ngasih. Malu sama Allah SWT. Padahal saya juga lahir dalam keadaan enggak bawa apa-apa. Sekarang saya punya apa-apa. Siapa yang ngasih? Allah SWT. Masa ada orang yang minta atau yang butuhkan, saya enggak ngasih? Malu sama Allah. Allah yang ngasih harta ini. Begitu. Ini malu yang tertinggi, malu kepada Allah SWT, dan ini yang bagian dari iman. Mana seorang merasakan malu, dan ini diusahakan. Yang perlu pembiasaan. Bagaimana kita ketika melakukan perintah Allah SWT, malu kita. Oh ini masa saya tidak melakukan ini perintah Allah. Ini dianjurkan oleh Allah SWT atau diperintahkan, diwajibkan atau disunahkan. Malu saya untuk tidak melakukannya. Atau sebaliknya, malu melakukan perbuatan maksiat. Masa saya jatuh pada perbuatan maksiat? Padahal Allah yang saya ngasih makan, Allah yang menciptakan, Allah yang beri rezeki. Masa saya gunakan uang ini untuk yang dilarang oleh Allah? Malu saya. Allah yang ngasih uang ini untuk dibelanjakan di jalan yang halal. Masa saya gunakan untuk yang haram? Malu saya sama Allah. Ini malu. Malu kepada Allah SWT. Dan ini yang perlu kita tumbuhkan dan kita perhatikan. Karena hal seperti ini kadang tidak kita ingat ya, atau kurang kita perhatikan. Yang kita tahu cuma malu sama manusia. Padahal malu tertinggi, malu dilihat Allah SWT. Masa saya melakukan perbuatan maksiat, Allah yang ngasih saya ini. Masa saya melihat yang haram, padahal Allah yang ngasih saya mata untuk melihat yang baik saja. Masa saya mendengar yang diharamkan oleh Allah, padahal Allah yang ngasih telinga ini untuk mendengarkan yang baik-baik saja. Malu saya untuk berucap yang buruk, membicarakan aib orang dan sebagainya, atau ghibah. Lisan ini siapa yang ngasih? Allah. Allah nyuruh saya untuk berzikir, untuk mengatakan yang baik, baca Al-Quran. Malah saya ghibah misalnya. Malu seperti ini penting. Dan ini yang harus ditumbuhkan. Ya, terutama di zaman kita sekarang. Yang nilai-nilai agama dan nilai-nilai malu begitu sudah mulai hilang dan pudar. Maka Bapak dan Ibu dirahmati oleh Allah SWT, maka malu ya kepada Allah SWT. Ini hakikat malu yang sebenarnya. Ya, termasuk seorang ya, boleh seorang malu kepada manusia, tapi itu bukan yang menjadi patokan utama. Karena kalau hanya sekedar malu dengan manusia, mungkin kita tidak melakukan itu kalau dia di hadapan kita. Kalau dia sudah tidak ada, wah saya tidak malu lagi, hilang malunya. Tapi kalau kita malu sama Allah, ruang mana yang tidak dilihat oleh Allah? Tempat manakah yang tidak didengar oleh Allah? Tidak mungkin. Maka ini malu yang membuat kita bersemangat melakukan ibadah, dan malu yang melarang kita, menahan kita dari perbuatan maksiat. Ini hakikat malu yang sebenarnya. Dan ini yang bagian dari iman kepada Allah SWT. Sebenarnya kita malu melakukan perbuatan maksiat di hadapan manusia. Begitu juga kalau kita sendiri. Malu kita sama Allah. Jadi bukan hanya malu itu karena manusia. Kenapa tidak melakukan? Kenapa Anda ke masjid? Malulah sama tetangga, masa enggak datang? Bukan itu. Bukan malu itu yang dimaksud. Itu berarti apa? Ada riyanya kita ke masjid. Atau kita bersedekah misalnya. Malulah saya masa cuman ngasih 100.000. Teman saya 1 juta, mestinya saya juga. Maka malu yang sebenarnya apa? Malu kepada Allah SWT. Dan inilah yang dikatakan bagian dari iman. Wal haya'u syu'batun minal iman, yaitu malu bagian dari iman. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, maka Nabi SAW tadi mengatakan, di antara perkataan yang masih didengar oleh manusia, yang masih diingat oleh mereka, di antara perkataan para Nabi terdahulu, yaitu idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu enggak malu, berbuatlah sekehendakmu. Apa maksud perkataan ini? Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Makna pertama disebutkan oleh para ulama, maknanya adalah at-tahdid, artinya sebuah
peringatan, warning. Artinya apa? Jika kamu tidak malu, ya buatlah sekehendakmu, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Itu apa? Allah SWT katakan, siapa yang ingin beriman, berimanlah. Siapa yang ingin kufur, kufurlah, kata Allah. Tapi apakah memang gitu? Allah menyuruh seperti itu? Tidak. Tapi ada belakangnya ayat itu, ada kelanjutannya. Fa inna a'tadna lidh-dhalimina nara. Kata Allah SWT, sungguh kami mempersiapkan bagi orang yang zalim neraka. Ketika Allah mengatakan faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna jahannama lil kafirin. Kami siapkan bagi orang kafir itu neraka jahanam. Jadi bukan berarti itu Allah merintahkan, oh berarti boleh kita kafir, boleh kita mukmin, terserah kita saja. Bukan. Sebuah peringatan itu. Bagi yang beriman silakan, bagi yang kafir silakan. Tapi bagi yang kafir ada neraka, kata Allah. Itu namanya warning, peringatan. Sama juga mungkin pimpinan kita bilang, siapa yang mau datang tepat waktu silakan, mau terlambat silakan. Tapi yang terlambat dipotong gaji, misal ini. Itu kan warning namanya, peringatan. Bukan berarti bebas datangnya kapan saja, misal. Maka ini juga, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu tidak punya rasa malu, ya sudah, buatlah sekehendakmu. Artinya itu sebuah peringatan. Buatlah sekehendakmu gimana? Terserah, kalau kamu melakukan kebaikan, akan ada balasan kebaikan. Kalau kamu melakukan keburukan, ada juga balasannya. Maka ini makna pertama. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Yaitu jika kamu tidak malu, maka buat sekehendakmu, itu sebagai peringatan. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua adalah artinya, kata para ulama, menunjukkan bahwasanya orang yang suka berbuat sekehendaknya, dia tidak punya malu. Jadi makna yang kedua namanya khabar. Seolah-olah Nabi mengkhabarkan, siapa saja yang suka berbuat seenaknya sendiri, berarti dia hilang rasa malu dalam dirinya. Sebab orang yang malu itu dia berpikir mau berbuat itu. Ini melanggar perintah Allah atau tidak? Ini melanggar syariat atau tidak? Ini melanggar adab, norma-norma atau ada istiadat orang atau tidak? Ini patut atau enggak gitu. Dalam kehidupan kita biasanya, dalam kehidupan kita sehari-hari ada patut dan tidak patut namanya. Ini patut apa enggak ini dilakukan? Sebagai seorang muslim, atau saya sebagai tetangga, atau dan sebagainya. Atau saya sebagai bapak dan sebagainya. Ini patut enggak dikerjakan? Maka makna, di antara makna idza lam tastahi fasna ma syi'ta, yaitu orang, Nabi ingin memberitahukan bahwasanya orang kalau dia sudah berbuat sekehendaknya, seenaknya, berarti orang itu enggak punya malu lagi. Enggak ada dia punya malu, maka dia buat sekehendaknya saja. Apa yang dia ingat dikerjakannya. Enggak peduli sama orang lain. Apalagi sama Allah SWT. Kalau sama manusia aja dia enggak peduli, apalagi sama Allah. Semuanya dilanggar. Semuanya diterabas di sini bahasa kita. Semuanya dilanggar. Maka ini di antara makna. Bahwasanya orang yang suka berbuat sekehendaknya berarti apa? Enggak ada rasa malu lagi. Yang ketiga, makna di antara makna idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu tidak malu, berbuatlah sekehendakmu. Maksudnya apa? Bahwasanya ketika kita ingin melakukan sesuatu, kita melihat terlebih dahulu. Apakah saya ketika melakukan perbuatan ini, kira-kira saya malu enggak sama Allah? Saya enggak malu enggak sama Rasul? Atau malu enggak sama manusia? Maksudnya apa? Seorang ketika dia ingin berbuat, berucap, dia menakar terlebih dahulu, menilai perbuatannya tersebut. Ini kira-kira kalau saya lakukan ini, saya malu enggak sama Allah ini? Malu enggak saya sama manusia? Kalau enggak, berarti apa? Kerjakan. Artinya apa? Tentunya lebih penting adalah ini, saya malu enggak sama Allah gitu. Artinya apa? Ketika ingin melakukan suatu perbuatan, ini melanggar syariat enggak kira-kira? Kalau seandainya ini saya melakukan ini, saya tidak malu sama Allah dan Rasulnya karena tidak melanggar syariat, ini sudah kerjakan. Walaupun kadang manusia punya komen yang negatif misalnya. Artinya apa?
Seseorang ketika dia sudah tahu bahwasanya yang dia lakukan itu adalah suatu hal yang benar, yang dia tidak malu sama Allah kalau melakukan itu, tidak malu sama Rasul. Kenapa? Karena tidak melanggar syariat. Kerjakan. Dan tidak perlu malu sama manusia. Dalam artian ada seorang yang misalnya ketika dia ini dalam perbuatan yang sifatnya ibadah. Misal dia rajin ke masjid. Ini rajin ke masjid ini, saya malu nggak sama Allah kalau saya lakukan ini? Saya datangnya pas orang azan atau sebelum azan saya sudah di masjid. Malu nggak saya sama Allah? Saya lakukan ini. Oh, ternyata tidak, karena itu disukai oleh Allah. Maka kerjakan, walaupun menurut orang itu sebagian orang akan berbisik, ini kok orang ini kok kayaknya berlebihan atau apa macam-macam. Atau di zaman sekarang misalnya jujur, kalau saya melaporkan sesuatu sesuai dengan realita dan fakta, ini saya malu nggak ini sama Allah? Oh, nggak malu. Sampaikan. Walaupun di zaman sekarang itu apa? Diketawain. Oh, masa kamu seperti itu? Mestinya dibelokin dikit gitu kan. Nah, ini artinya bahwa seorang mukmin ketika dia sudah yakin bahwasanya apa yang dia lakukan itu benar dan dia tidak malu lagi sama Allah, maka kerjakan. Walaupun kadang manusia memiliki penilaian yang negatif atau sentimen yang tidak baik terhadap apa yang dilakukannya, maka hendaknya dia lakukan. Kalau memang itu tidak melanggar syariat. Jadi kata Nabi, "Idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Kalau kamu tidak malu sama Allah, ya sudah, kerjakan itu. Berarti apa? Benar itu. Artinya tidak melanggar syariat, kerjakanlah. Maka tidak usah dirisaukan omongan orang yang kalau ya omongan orang kita ikuti juga tidak bisa kita. Makanya Imam Syafi'i mengatakan ridwan nas ghayatun la tudrak, artinya keridhaan manusia nggak mungkin bisa dicapai. Artinya apa? Kalau kita ingin semua orang suka sama kita, itu nggak mungkin itu. Pasti ada orang yang nggak suka sama kita. Itu pasti. Maka tugas kita melakukan kebaikan, melakukan hal yang positif. Orang mau suka apa enggak itu enggak urusan kita. Yang penting Allah suka. Nah, itu maksudnya. Yang penting Allah, kita enggak malu sama Allah ini. Enggak ada urusan dengan manusia. Kita mau berpenampilan apa aja misalnya. Misalnya ibu-ibu terutama nih. Gimana ibu-ibu? Dia memakai jilbab misalnya. Memakai pakaian yang muslimah. Kalau dia merasa, oh ini melanggar syariat atau enggak usah malu sama manusia. Mungkin orang akan mengatakan, oh ini dikatakan macam-macam. Orang yang pakai, wanita yang pakai jilbab atau menutup dirinya dengan hijab yang syar'i dikatakan macam-macam. Enggak perlu kita malu lagi. Kerjakan. Kerjakan sesuai dengan apa yang disyariatkan. Maka ini salah satu juga makna. Dan 3 makna ini tidak bertentangan ya. Baik makna yang pertama tadi, yaitu sebuah warning, peringatan dari Allah. Kalau kamu nggak mau malu, nggak malu ya silakan kerjakan apa yang sekehendakmu. Atau makna yang kedua, khabar, berita bahwasanya orang yang berbuat seenaknya saja, ya itu orang yang nggak punya malu sudah. Pokoknya seenaknya aja dia bikin. Itu orang nggak punya malu. Sudah hilang malu dari dirinya. Dan dikhawatirkan berkurang iman. Kalau tidak hilang berkurang iman. Nggak tahu dia ini tersinggung orang atau tidak, kena orang atau tidak, melanggar atau tidak, nggak tahu malu dia. Kemudian yang ketiga apa? Ketika seorang sudah yakin bahwasanya dia tidak malu lagi sama Allah, yang dilakukan ini benar, ya sudah, kerjakan. I'mal ma syi'ta, ya, fasna ma syi'ta. Berbuatlah sekehendakmu, lakukan itu dengan tenang, dengan percaya diri, karena ini tidak melanggar syariat. Adapun omongan orang kiri kanan dan sebagainya yang negatif, tentunya itu tidak perlu dihiraukan. Karena tadi disebutkan bahwasanya kalau kita ingin semua orang suka sama kita, nggak mungkin itu. Apalagi seorang yang dia melaksanakan ibadah kepada Allah atau menegakkan syariat, pasti banyak musuhnya, pasti banyak orang yang nggak suka. Apalagi di akhir zaman. Karena orang pengennya tidak mau mengerjakan syariat. Kenapa? Karena syariat itu kan mengekang. Mengekang orang, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Itu kan syariat. Kamu diperintahkan ini dan itu. Sedangkan orang kan pengennya bebas.
Jadi ketika orang ingin menegakkan syariat, mengamalkan syariat itu pada dirinya sendiri, padahal itu banyak orang yang nggak suka. Padahal untuk dirinya sendiri, belum lagi dia mengajak orang. Seseorang yang dia mengamalkan syariat dengan sempurna terhadap dirinya sendiri atau keluarganya, banyak orang yang sentimen, banyak orang yang nggak suka. Apalagi kalau dia ngajak orang berdakwah, tentu lebih banyak orang yang nggak suka. Maka ini yang perlu diperhatikan, bagaimana seorang mukmin dia juga ketika tugas kita atau yang menjadi prinsip dalam kehidupan kita adalah kita malu sama Allah. Ini kira-kira yang saya kerjakan ini membuat saya malu sama Allah atau enggak? Melanggar syariat atau tidak? Kalau tidak, ya sudah, kerjakan. Ya, perkara orang mau bilang ini dan itu tentunya tidak perlu dirisaukan. Karena apa? Kita beribadah dalam rangka beribadah kepada Allah SWT, dalam rangka menegakkan syariat. Sekali lagi, ya terutama di zaman kita sekarang yang tentunya orang lebih tidak suka melaksanakan syariat karena kita sebutkan tadi, syariat itu seperti dikatakan mengekang kebebasan manusia. Manusia pengennya bebas tanpa aturan. Tapi kalau syariat tidak, kamu harus mengerjakan ini, harus sholat, harus puasa, haji apa semua, harus zakat apa semua. Tidak boleh ini, tidak boleh syirik, tidak boleh zina, tidak boleh riba, tidak boleh judi, tidak boleh khamar, tidak boleh. Ini kekangan namanya. Aturan itu kan mengekang, mengikat. Orang kan nggak suka. Maka seorang muslim yang dia pikirkan, yang jadi persoalan bagi dia adalah saya nggak malu sama Allah. Artinya apa? Ini adalah suatu hal yang benar sesuai syariat, sudah kerjakan tanpa harus merisaukan apapun perkataan orang dan sebagainya, apapun komen orangnya. Karena jangankan melakukan kebaikan, melakukan keburukan pun pasti ada orang yang komen, pasti itu. Jadi kalau kita ingin orang nggak komen, ya nggak mungkin, nggak usah hidup di dunia. Pasti ada komen orang sama kita. Maka komen orang nggak usah dipikirin itu. Yang kita pikirkan adalah apa kita melaksanakan syariat, melaksanakan perintah Allah. Ini perintah Allah, lakukan. Ini larangan Allah, tinggalkan. Apapun komen manusia. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini ya, makna dari hadis Rasulullah SAW yang cukup singkat, yaitu idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Jika kamu tidak malu maka berbuatlah sekehendakmu. Ini di antara makna yang disebutkan oleh para ulama tentang makna hadis yang singkat ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Mungkin itu ya pembahasan kita pada sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.